بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana as-sihhah wal 'afiyah wal hifdh wal fahma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadaratul kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus DKM Musholah Al-Barakah, segenap pengurus, hadirin wa hadirat rahimahumullah. Kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, Pawakil Musholah Al-Barakah, kedua orang tua kita tercinta, para sahibul kita, Syekh Al-Imam Muhammad bin Nawawi bin Umar Al-Jawi, kana syai'un laylahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau sekalian kita niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal musalla ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda
ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sekalian, kita kemarin di halaman 5 ya, bagian bawah ya. Betul ya. Kita ulang sedikit di atasnya biar ingat ya. Halaman 5 al-maqalah az-zaniyah 'asyarah ya. 6 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'adamana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaniyata 'asyarah. Maqalah yang ke-12. Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la saghirata ma'al isra. Tidak ada dosa yang kecil ma'al isra jika dilakukan terus-menerus. Fa innaha bil muwazabati 'alaiha. Fa innaha, sesungguhnya dosa yang kecil tersebut, bil muwazabah 'alaiha, dengan terus dilakukan ya, ta'zumu, maka akan jadi gede, besar, fatasiru kabiratan, maka dosa yang kecil itu akan menjadi besar ya. Ini sara yasir dan simbol isma wa aidan annaha ala azam istidamatiha tasiru kabiratan. Demikian juga katanya, sesungguhnya dosa yang kecil tersebut ala azmi istidamatiha, jika dia berazam istidamatiha terus menerus, tasiru ya as-saghirata kabiratan, as-saghiratu kabiratan. Asalnya begitu usulnya, dibuang saja. Maka dosa yang kecil menjadi dosa besar ya. Jadi jangan diremehin ya. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan. Sesungguhnya niat seseorang dalam berbuat maksiat itu dihukumkan maksiat kepada Allah. Jadi baru niat dong nih ya, dihukumkan maksiat kepada Allah. Wala kabiratan ma'al istighfar. Sebaliknya, dan tidak ada dosa yang besar ma'al istighfar jika terus diiringi dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, gitu ya. Ai at-taubatu bisurutiha ya. Artinya dibarengan tobat bisurutiha, dengan syarat-syarat tobat. Apa syarat tobat? Mari kita baca tuh. Tubna ilallah ya. Kita taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna. Kita menyesali semua dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, azam ya, alla na'uda ilal ma'asi abada. Kita berazam untuk tidak lagi kembali melakukan dosa. Ya, itu 3 syarat taubat yang berhubungan dengan Allah. Tapi jika dosanya berhubungan dengan tetangga, dengan orang lain, misalnya kita zalim mengambil hartanya, itu harus dikembalikan ya. Fa inna taubata tamhu atharal khati'ah. Sesungguhnya taubat itu akan menghapus ya. Menghapus apa? Atharal khati'ah, pengaruh dosa. Jadi Pak, setiap kita dosa langsung kasih titik hitam di hati kita. Terus semakin lama semakin banyak ya, lalu berkarat ya. Kata Nabi seperti apa? Seperti yas'u al-hadid,
seperti besi yang berkarat. Nah, kalau besi berkarat susah bersih. Nah, bagaimana jala'ul qulub, terangnya hati, ya, bersihnya hati, bil istighfar, bersalat, baca Quran, hadir di majelis seperti ini, gitu ya. Jadi fa inna taubata tamhu athar khati'ati wa in kanat kabiratan. Gitu. Sesungguhnya taubat itu menghapus pengaruh atau bekas kesalahan meskipun kesalahan itu banyak, gitu ya. Ruwiya hadzal haditsu ad-Dailami Ali an Ibn Abbas. Hadis Dailami ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Lakin bitaqdimil jumlatil akhirah anil ula, ya. Tetapi dengan mendahulukan jumlah yang terakhir dari jumlah yang pertama. Mana jumlah yang terakhir? Ini wala kabiratan man istighfar, dibalik. Hadis yang diriwayatkan dari Dailami bunyinya ini dulu, wala kabiratan man istighfar, baru la saghiratan ma'al israr. Tapi dibalik usulnya aja, ya, maknanya sama. Wal maqalatu tsalitsah asy'ara. Maqalah yang ke-13. Qila, dikatakan hammul 'arifi az-zana'u. Ini ham, keinginan, ya. Orang-orang yang arif billah, atau tujuan orang-orang arif billah adalah az-zana'u, memuji Allah, ya. Artinya muradul 'arifi billahi az-zana' 'ala Allahi bi jamili sifatihi. Maksudnya arif billah, ya, para arif billah, orang-orang yang sudah arafa Allah, mengenal Allah dengan baik, beliau memuji Allah bi jamili sifatihi, dengan kecakapan, kebagusan sifat-sifatnya Allah, ya. Kalau Bapak, kita supaya dipuji. Kalau kita dipuji orang, kembali kepada Allah Subhanallah, ya. Maha suci Allah dan segala sifat-sifat yang jelek-jeleknya, ya. Kalau kita yang jelek-jeleknya, Allah sempurna bijamalihi wa kamalihi, ya, dengan jamal dan kamalnya. Oleh karenanya ulama membagi-bagi yang ingin mengenal Allah min thariq asmaul husna, ada yang bagi 6, ada yang bagi 3, ada yang bagi 2. Yang paling mudah bagi 2. Diambil tengah, ada sifat jamalnya Allah. Apa jamal? Yang indah-indah, yang baik-baik. Rahman, Rahim, Rabbul, Latif ya. Ya. Karim, Mun'im. Ini orang kalau nggak ada sifat latifnya Allah, bahaya, ya. Nggak kuat yang menghadapi masalah, problema, akhirnya dapat stres, bisa-bisa bunuh diri, ya. Makanya itu di dalam Ratibul Haddad bagus ulang-ulang, ya. Kemudian sifat jalalnya Allah, sifat jalal yang serem-serem, ya. Punya sifat apa? Aziz, ya. Lemah sifat intiqam, qawiyun. Lihat salah satu fenomenanya, Allah kasih kekuatan ombak yang begitu hebatnya, ya. Bumi bergetar, ini kekuatan Allah. Nah, kita Allah turun hujan aja kita debat, kita takut kita, ya. Itu sifat jalalnya Allah. Jadi nanti bisifat bijamalihi wa kamalihi, nanti akan kamal, sempurna, ya. Insanun kamil. Sebaliknya wahammuz zahid ad-du'a, target atau keinginan orang-orang yang zuhud, ya, adalah ad-du'a,
doa. Artinya muradu al-mu'rid aniz zaid ala qadri al-hajah min ad-dunya bi qalbihi. Ini makna zuhud adalah orang yang berpaling daripada pengen tambah kelebihan daripada kadar kebutuhan dunianya, ya, di hatinya. Jadi dia kagak koma, dia cukup dengan apa yang Allah kasih. Ya. Ad-du'a wa huwa at-tadarru ila Allah Ta'ala bi su'alin ma 'indahu min al-khair. Doanya adalah tadarru, dia pendekatan diri kepada Allah. Ya, bermunajat kepada Allah bi su'alin ma 'indahu, dengan permohonan-permohonan yang dia yang dengan permohonan kebaikan yang dia inginkan, ya. Dalam terjemahnya bisu'alin ma'indahu minal khair, dengan permohonan minal khair, kebaikan yang dia inginkan, yang ada pada dirinya. Lianna hamma al-'arif rabbah. Nah, ini bedanya. Karena keinginan atau target para arif billah hanya Allah saja. Gitu. La tawwa la sawaba wal jannah. Ya, yang dituju bukannya pahala, bukannya surga, tapi ridho. Ini bedanya. Kalau dapat ridho Allah, dapat semuanya. Ya. Karena yakin manusia makhluk, neraka makhluk, surga makhluk. Ya, jadi kita inginkan makhluk dan waham muzahid nafsu. Sementara target keinginan orang zuhud, ya, hanya untuk dirinya. Ai manfaatun nafsi min al-thawabi wal jannah. Artinya kemanfaatan untuk dirinya sendiri, mendapatkan pahala dan mendapatkan surga. Kalau ahli sufi ini mendapatkan begini, kita pengennya Allah apa surga. Ya, kita dianalogikan kepada seorang wanita, istri mau dikasih rumah 7 lantai, mobil 7 biji, tapi suaminya nggak pulang-pulang. Ya, yang dia pengennya sebetulnya rumahnya, mobilnya apa suaminya. Kalau dapat suaminya dapat mobil. Ya, al-'arif billah yang dicari adalah Allah. Hamduhu al-Allah. Fafarriq, maka bedakanlah baina man himmatuhu al-hur wa man himmatuhu raf'ul sutur. Ya. Bedakanlah antara orang yang keinginannya adalah bidadari, hur itu bidadari, dan orang yang keinginannya diangkat hijab. Ya, Bapak-bapak, kalau semuanya Allah sudah inkisar, dapat nikmat yang luar biasa. Pandangannya ini tembus terus ke langit pertama, yang kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai alam malakut kelihatan. Ya, itu nanti para wali-wali Allah kasih seperti itu. Namanya samaratul ilm wa samaratul amal. Itu namanya babnya bab ilhaman, karomat, ya. Wal maqalah terabi'atu asyara. Dan maqalah yang ke-14 ada bi'atu arabi'atu asyara. An ba'dil hukama, dari sebagian hukama, katanya atibba'ul qulubi wa hum awliya, ya. Dan perkataan dari sebagian para hukama. Siapa hukama di tafsir ini? Atibba'u al-qulub. Atibba jamak taksir dari tabib, tabibul, tabiban, tabibaini, atibba. Ya, dokter hati. Ya. Ini hatinya beda nih, bukan hati penyakit jasmania, penyakit hati. Di hatinya ada iri, ada tangga.
dengki, benci, ria, ujub, ini bahaya. Ini akan menggerogoti amalan kita. Ya, sombong. Nanti kita ganti dengan ria, ikhlas. Sombong, tawadu. Gitu ya, lengkap. Namanya nanti ada takhalli, ada tahalli. Nanti akan lahir tajalli. Ya. Dokter-dokter hati wahum al-awliya, mereka adalah para wali-wali Allah. Ya, macam-macam wali kudu. Ya, ada sultan dan awliya, siapa orang yang ada. Man tawahhama anna lahu waliyan aula min Allah qallat ma'rifatuhu billah. Ini pahami. Barang siapa yang tawahhama, mengira, menyangka annalahu waliyan, bahwa dia punya wali, punya penolong, punya dekengan, ya, Allah lebih hebat minallah, dari Allah, qallat ma'rifatuhu billah. Berarti ma'rifatnya sama Allah dia kecil, tapi kurang mengenal Allah. Ya, ini tauhid nih. Ya, Bapak-bapak harus sadar, ya, kekuatan terbesar di alam ini adalah penciptaan semua. Qadirun ala kulli syai'in, Allah mampu atas segala sesuatu. Baik. Wal makna, ya, ini diulang lagi namanya syarah. Artinya, pengertiannya, man zanna anna lahu nasiran, ya, aqrabu minallahi wa aktsaru nusratan minhu fa innahu lam ya'rif Allah ta'ala. Ya, gitu. Barang siapa yang zanna, yang mengira anna lahu nasiran, bahwa dia punya penolong, aqrab, lebih dekat dari Allah, wa aktsaru nasratan minhu, lebih banyak menolong daripada Allah. Ya, fa innahu sesuai dia itu lam ya'rifillah ta'ala, belum mengenal Allah. Ya, harus sadar Pak, semuanya yang menolong adalah Allah. Walaupun kelihatannya lewat tetangga, lewat teman kita, ya, tapi Allah kirim. Wa ma bikum min ni'matin famin. Ya, nikmat apa saja yang kita punya itu dari Allah. Ya. Baik. Sekarang ya. Wa man tawahhama, sebaliknya. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Barang siapa yang tawahhama, mengira anna lahu aduwan, bahwa dia punya musuh. Dia mengira musuhnya ada, musuhnya lebih keker, lebih apa lagi? Hebat, lebih galak, lebih ganas, ya, lebih serem. Min nafsihi, dari dirinya sendiri. Kata qallat ma'rifatu bi nafsihi. Maka makrifat dia kepada dirinya sendiri itu sedikit, atau belum mengenal dirinya. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan ada aduwika nafsuka baina nafsika. Musuh besarmu adalah nafsu yang bercokol dalam diri kita sendiri. Ya, ini pernah sejarah mencatat peperangan Badar yang begitu hebatnya, hampir umat Islam kalah. Dan sahabat kalau kasih kemenangan, minoritas menang dengan jumlah mayoritas. Wah, bagaimana senangnya, bangganya umat Islam. Nabi melihat ada ria, ada politik kumpulin semuanya. Kata Nabi, ya ashabi,
raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sahabat-sahabatku, kita baru saja pulang dari perang kecil, perang Badar, ya, dan akan menuju perang yang amat besar. Sahabat kelimpungan, bingung. Ya Rasulullah, ahunaka ghazwatul akbar min ghazwati Badr? Apakah nanti akan ada perang yang lebih hebat dari perang Badar ini? Sebenarnya kita hampir kewalahan, kalah. Ada kata Rasul apa? Jihadul nafsi. Jihad melawan diri kita. Ya, katanya innamal mu'minu baina khamsah. Innamal mu'minu khuliqa mutanna. Sesungguhnya orang mukmin itu hidupnya penuh ujian. Baina khamsah syada'id, teman saya. 5 datang ini dari orang mukmin yahsuduhu. Sesama kita nih ada aja yang iri dan tetangganya punya rumah, bener rumah ada. Ngejaga hatinya tuh. Mana-mana baca bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah, bentengin dirinya daripada sifat hasad itu. Kedua, orang munafik yubghiduhu, benci orang munafik yang kita. Ketiga, orang kafir yuqatiluhu, memerangi terus. Bapak-bapak harus tetap waspada. Ada kekuatan tabsyiriyah namanya, misionaris terus berjalan. Kuat ini apa? Kita ada generasi kita, anak-anak kita. 1, 2, 3, 4, setan yudilluhu, selalu menyesatkan kita. Sudah janji, biizzatika wa jalalika ya Allah, dengan keagunganmu, kebesaranmu, la aghwiyannahum ajma'in. Nanti semuanya manusia akan saya seret semuanya, goda semuanya, biar masuk neraka bersama. Ya, kata Allah silakan. Illa man rahimah. Orang-orang yang mendapatkan kasih sayang itu, hidayah itu. Ini 4 faktor luar semua. Yang paling berat yang 1 internal, ada eksternal itu dari dalam. Apa? Nafsu, tunazu. Orang-orang terus. Bapak-bapak yang dulu 3 tahun yang lalu pernah maksiat, itu nanti akan muncul lagi. Lagi. Sekian tahun dan lain. Nah, terus dijaga. Dengan apa? Muraqabah musyahadah. Selalu merasa dilihat Allah, diawasi Allah. Ya, sering-sering baca Allah. Hadirkan Allah segala asma dan sifatnya. Lalu bilang Allah musyahidi, Allah nasiri, Allahu mahi. Allah senantiasa melihat saya. Allah senantiasa ngawasin saya. Allah senantiasa bersama saya. Ya, amalin. Jadi nanti 8.40 malam ada hadiah dari Allah. Ini mulut yang biasanya comel, apa aja diomongin, mulai ditata sama orang. Pengen ngomong dusta, ghibah, jelek, malu, Allah dengar. Ya, kaki bermaksiat, tangan malu, Allah lihat, Allah awasi. Ya, Allah selalu bersama kita. Ya, ini amalan para ulama-ulama. Imam Al-Baghdadi mengatakan istafadtu bisalah seperti itu. Saya sangat mengambil faedah dengan 3 ungkapan tadi. Allah musyahidi, Allah nasiri, Allahu mahi. Ya, jadi terjaga. Pengen hasad diri sendiri malu. Selalu ada muraqabah musyahadah. Ini Imam Junaidi namanya seperti ini. Datang ke gurunya, ya Syekhi, laqad wazartuha arba'ina lailatan. Saya sudah ngamalin selama 40 malam, merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah, merasa diawasi Allah. Apa kata gurunya? Junaid, idza kana Allahu ma'ana wa idza kana Allahu yunazira wa idza kana Allahu syahida fa kaifa anta asma.
Jika Anda sudah merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah, merasa diawasi Allah, bagaimana bisa maksiat? Maksiat mata, tahu khawinatul a'yun tahu. Hati-hati yang ini tahu. Hadisnya sudah jelas, semut jatuh di tengah malam gulita di atas batu yang hitam di tengah malam. Allah, ya, masa antum lari ke hotel sama tetangga kalau tahu, tahu nggak? Itu apalagi wamalladaihi illa raqibul atid, ya, kiraman katibin dan itu tercatat. Ini kita yang hadir ini ada malaikat banyak ini. Mohon ampun buat kita, doain. Ada malaikat atas laporan dan pengajian kita nanti catat ini. Ya, dan makanya berkah kita hadir di majlis-majlis ilmu. Baik, amalin ya, Allahu syahid, Allahu nabi, Allahu nabi. Jadi barang siapa yang mengira bahwa dia punya musuh yang lebih hebat daripada dirinya sendiri, qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, maka ma'rifatnya dia kepada dirinya sendiri dia agak kenal. Artinya wa man zanna anna lahu aduwwan, barang siapa yang mengira bahwa dia punya musuh aqwa, lebih kuat min nafsihi, dari al-ammarah wal lawwamah, daripada nafsunya yang ammarah. Ya, apa ammarah? Nafsu yang terus menerus ngajak kepada kejelekan. Wal lawwamah, juga nafsu yang masih labil. Di bapak-bapak dalam Al-Quran itu ada 3 nafsu disebutkan. Pertama, nafsu innan nafsa la ammaratun bisu. 1. Sesungguhnya nafsu itu terus menerus ngajakin ke kejahatan, kejelekan, melanggar tamat. Nanti kita kaji secara linguistik. Kedua, ada nafsu apa? Lawwamah, falhamaha fujuraha, dikasih ketahuan Allah, tapi ibadahnya belum sempurna karena ada ria, ada ujub, ya, selabil nanti sholat nanti. Ya. Yang ketiga nafsu mutmainnah, yang kita sudah dengar lagi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli fi ibadi udkhuli. Ya, nafsu ini yang sudah mahfuzatun ayat ma'asiyah, terjaga daripada maksiat dan dosa. Ya, ini nafsu udah radiyah, kursiyah, malakutiyah, nabatiyah. Dan sisi-sisi udah pengen maksiat, dosa, ya, ridho kepada semua kepada Allah, dan Allah juga meridhoi jiwa yang seperti ini. Makanya berdoa kepada Allah, jangan sampai kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi yang pertama, amaratul bisu, yang kategorinya nafsu iblisiyah, nafsu basyariyah, nafsu binatang buas. Kedua, bahwa kepengen pasti panggil Allah, jiwa kita sudah bermain. Ya, karena Al-Quran sama innan nafsa, ya, la amaratul bisu, kullu nafsin, sama-sama nafas. Setiap yang bernyawa bernapas akan merasakan mati. Berarti kita, ya, berdoa jangan sampai kita dipanggil oleh Allah, jiwa kita masih yang pertama, ya, masih senang bermaksiat. Ya, ini kekuatan usulnya juga luar biasa. Inna tawakil, an-nafsa jiwa, adalah la ammarah, tawakil ammarah sifat mubarak. Biasanya nafsu amirah, ini ammarah. Ya.
Gitu. Jadi barang siapa yang mengira bahwa dia punya musuh yang lebih kuat, lebih hebat dari dirinya, dan nafsu amarah yang terus-menerus mengajak kepada kejelekan dan nafsu lawamah, fa innahu lam ya'rif nafsahu, sesungguhnya dia belum mengenal dirinya dengan baik. Wal maqalatul khamisah, maqalah yang ke-15, an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, dalam firman Allah Ta'ala, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Zahara, telah tampak apa? Al-fasadu dari fa'ilnya, hubungannya dengan fi'il. Telah tampak kerusakan fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan. Qala, ini tentang tafsir ayat ini. Ulama menafsirkan seperti ini. Ayat artinya Abu Bakar fi tafsiri dzalika, ya. Jadi Abu Bakar menafsiri ayat ini, al-birru huwa al-lisan. Tadi telah tampak kerusakan fil barri. Al-barri huwa al-lisan. Di daratan. Maksudnya apa? Lisannya nih. Bapak-bapak sekarang lihat, ini lisan lewat HP, ya seperti itu, tangan pengajar lisan memang bahwa banyak caci makian, fitnah, kita jangan terbawa, ya, telah tampak kerusakan lisan, maksudnya dusta, membohong, nanti ada maksiat secara kolektif, maksiat secara individual, di jalur pemerintahan, di hukum, di dewan hakim, wal bahar, ya, dan kerusakan di lautan adalah hati. Hati dalam banget, hati lebih dalam daripada laut, ya. Ini maksud daripada telah tampak kerusakan di darat dan di lautan, maksudnya telah ada kerusakan di darat, di lisan, dan di hati manusia. Fa idza fasada lisan, apabila lisan kita udah fasada, udah rusak, bisabbi masalah, dan baik sab, mencaci, menghina, menghujat, gitu. Bakat alaihi an-nufus, maka jiwanya akan menangis, ya. Al-ashkhasul intaina, jadi manusia akan menangis, ya Allah, sama saudara, sama tetangga, menjadi menghina, urusan rasa campur, meremehkan, mengecilkan, maka jiwa-jiwa menangis. Wa idza fasadal qalbu, dan apabila hatinya fasad, rusak. Kenapa hati rusak? Birriya, dengan sifat riya. Apa riya? Bapak beramal, pengen di hatinya tetangganya tahu, pamer-pamer, ya, ujur, ini penyakit hati ini tadi, hasad, iri, dengki. Ya. Di bapak-bapak ini pulang dari pengajian ini sebelum tidur, ambil kertas kosong, tulis saya sholat maghrib 1, nanti juga tiba, tulis, ya, sifat-sifat jelek juga lakukan. Kemudian aktivitas hati juga begini, ini obatnya pelan-pelan, istighfar yang banyak, mohon izin Allah, ya, agar dibersihkan hatinya, jawabnya dari hadis tersebut. Ya. Wa idza fasadal qalbu birriya, masalah apabila hatinya rusak, contohnya dengan sifat riya, bakat ada berbeda itu. Mereka semua menangis. Ya. Kenapa? Karena hati ini tempatnya bersama Allah. Ya. Allah bersihkan nanti dalam tasawuf tazkiyatul nufus,
Gimana kita menzaki? Nabi ini hikmah. Bukan hanya Nabi ngerti tentang agama, fikih, ngerti tentang negarawan, dan juga menzaki. Rabbana wa ya'tihi rasulan fa'ahim an-yatud wallahu menzaki. Yang terakhir ayat dari menzaki. Nabi berfungsi menzaki, membersihkan ya kotoran jiwa-jiwa orang. Kila dikatakan al-hikmatu bi anna al-lisana wahidun tanbihul aqli. Dikatakan ya hikmah bahwa lisan itu adalah wahidun tanbihul, ya, satu peringatan buat hamba. Kalau Bapak makanya istilahnya mulutmu apa itu? Jangan lisan mulut atau tetangganya orang itu. Ya, apa itu lisan? Ya, banyak. Menjaga, menjaga lisan, menjaga lisan. Di antara yang bagi ayat takallam illa bima yaqulu wa fi khair. Nah ini pribadi. Ya, lisan kita dijaga. Sesungguhnya tidak sepatutnya seseorang yang takallam berbicara illa melainkan bima yaqulu wa fi khair. Sesuatu keinginannya yang baik-baik. Jangan ngomongin jelek-jelek. Terus saya lihatin banyak sekarang nih orang ada juga lihat seran, padahal nggak tahu kebenarannya seran ya bintang. Jadi saya sudah cek di mana ada apa namanya di share enggak ada gambar NU ketemu Muhammadiyah gitu. Itu buatan bintang. Ya hati-hati. Kita tujuannya konsep akil lah gitu. Hati-hati. Ya. Jadi kita jangan di ini. Jadi gini Bapak-bapak, sekarang ini target kekuatan di Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah, ya, NU, kemudian pesantren, ya, ini sulit nih. Dari dulu Belanda susah banget untuk menghadirkan pesantren, karena susah mengikuti pesantren. Makanya ini lagi sedang berabrik nih, pesantren, NU, Ahmadiyah. Kita harus jaga ini. Kalau ini sudah dihancurin, nanti saya Indonesia, dan negara-negara lain, bola-bola. Tahu, dia lebih baik kan bahwasanya diam aja, amatin aja, yang kami dengan Allah, dan kita selamat, bisa selamat. Ya, udah amalan baiknya kagak ada, dosa terus sampai. Wakila di antara lisan dzakira, ya, bi kulli lughatin kana dzikru lil maqul wahid wa huwa Allah. Dikatakan, tadi kan zahar fasadnya itu lisannya. Katakan lisan yang zahir yang sering menyebut bi kulli lughat dengan segala macam bahasa. Ya, karena dzikruhu lil maqul itu menyebutnya lil maqul wahid kepada yang disebut satu-satunya siapa? Allah. Jadi bapak-bapak menghina ini apa? Makhluk Allah. Ya, jadi bapak kalau kita menyakit ini ingat satu sama Allah. Orang Nabi apa? La arda wahidun min ummati finnar. Apa maknanya? Aku kagak ridho ya Allah ada satu aja umatku yang di neraka. Ada Nabi apa pengen semuanya umat Rasul bahagia semuanya, surga semuanya. Ya. Tapi kalau jiwa yang jelek, enggak, baik. Saya pengen cuma melarat, susah. Saya doyan kaya manja. Ya. Dan Nabi rahmatan lil alamin. Kita mulai begitu.
Katanya labudda likulli ummati Muhammadin nasiban min rahmatillah. Umat Rasulullah punya bagian dari sifat rahmatnya Rasulullah. Di keluarganya jadi rahmat, saya mengisi anaknya. Kan ada bapak-bapak suami kagak ada rahmat di rumah tangganya, mengisinya dengan peleng gampang, anaknya main ada. Ya, jangan sampai ya bapak-bapak di sini dan sampai itu istri anak amanah dari Allah. Ya, jadikan istri kita, anak kita, sarana kita menuju Allah. Tentu baik. Baik. Wa kadzalika al-qalbu, dari lisan. Jadi hati. Lisan kita ngomong dengan semua bahasa, semuanya ingat. Akan larinya kepada. Demikian juga hati. Hati. Bi khilafi nahwil 'aini wal udhni fa innahu yata'addad. Berbeda dengan mata dan telinga. Mata telinga kan kelihatan, mata dengar. Tapi kalau hati ya ta'addad, banyak. Qila li anna al-hajata ila sam'i wal basar akthar min al-hajati ila kalam. Dikatakan bahwa keperluan kepada mendengar, melihat itu lebih besar daripada kebutuhan kepada kalam. Kalau lisan kalam, tapi kalau hati saya dengar, melihat, ya. Ila akhir. Wa innama sibhul qalbi bil bahri. Kenapa nih ya? Sesungguhnya diumpamakan hati itu dengan lautan li syiddati amqihi atau umqihi wa tisaihi. Karena saking dalamnya itu lautan, dalamnya itu dan luasnya lautan. Hati kita sama kayak lautan, dalamnya dan luasnya. Ya, jadi bapak-bapak begini. Terkadang hati itu juga ada malalnya. Lalu kata ulama, kalau baca wiridan jangan satu model. Ada jangan selawat, ada istighfarnya, ada kalimat tauhidnya, ada kalimat tasbihnya, ya, ada beragam. Nah hati ini ada kadar dia tidak mampu menahan beban. Betapa besarnya problem yang dia hadapi, dia tidak mampu. Ya, bagaimana solusinya? Lokasi dua, istikharah sama istisyarah. Dua. Ya, istikharah minta petunjuk Allah. Lalu istisyarah konsultasi sama guru-guru ulama-ulama, orang-orang yang berkompeten. Kedua, manahima manistakhara istisyarah. Tidak akan menyesal orang yang dalam hidupnya apa-apa dan sebuah permasalahan selalu minta petunjuk Allah, istisyarah, dan minta saran-saran dari guru. Ya, orang sukses di apa-apa kan. Karena nggak mampu, berat, ya. Kalau kalian Allah terus setiap malam nanya, hal mustaghfirin, ada minta ampun, ya ampun. Hal minsainin, ada minta sesuatu, saya bagi, saya kasih, ya. Bapak-bapak gunakan sesuatu itu Allah turun lagi dunia, ya. Menunggu doa atau permohonan kita. Wal maqalatu sadisata asyara, maqalah yang ke-16. Qila, dikatakan inna syahwata tasirul muluka abidan, tasirul muluka abidan. Sesungguhnya syahwat itu, ya, bisa menjadikan raja menjadi hamba. Coba lihat, ada kisahnya. Saya ulang, sesungguhnya syahwat itu menjadikan raja, seorang raja bisa menjadi hamba.
gara-gara syahwat. Nah, ya, jadi orang dari gara nafsu yang tadi yang mulia jadi hina. Ya, coba, udah jadi bupati, duit udah banyak, akal udah tinggi, karena syahwat kekuasaan, syahwat duit, korupsi, hina, itu KPK dan penjara. Ini juga nih, sama diceritakan dalam Nabi Yusuf dan Zulaikha. Ya. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa abduh. Ingat, sesungguhnya barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia hamba sesuatu itu. Nah, kalau cinta orang sama jabatan, kalau menjadi hambanya jabatan. Begitu. Wasabru yusirul abidu mulukan. Ya, sebaliknya, sifat sabar akan menjadikan seorang budak jadi mulukan, jadi raja. Ya, li'anna al-'abda bisabrihi yanalu ma yurid. Sesungguhnya seorang hamba dengan kesabarannya dia akan yanalu, akan mendapatkan, memperoleh ma yurid, apa yang dia inginkan. Coba Pak, sabar. Saya nanti pengen punya rumah. Sabar, mau beli. Bilang sama istrinya, sabar dulu ya, jangan beli yang orang lain pengen kita punya rumah. Dapat. Ya, makanya dua. Hidup ini berat. Ya, mintalah pertolongan dua hal Allah. Fasta'inu bis-sabri. Mintalah bantuan dengan sabar dan salat. Dekatin diri Allah. Orang-orang tidur bangun malam munajat gitu ya. Baik. Ala tara ay ala yasma'il muka. Tidakkah Anda tahu gitu. Ila kisah Sayyidina Al-Karim Ibn Al-Karim Ibn Al-Karim Ibn Al-Karim. Tidakkah Anda dengar tahu cerita tentang yang mulia, anak yang mulia dari anak yang mulia, dan anak yang mulia siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, bapaknya siapa? Nabi Yusuf bin Yakub. Yakub bin Ayub. Mulia. Ya, Nabi. Nah, gitu ya. Dikit lagi ya. Fasilitas seru itu. As-Siddiq bin Yaqub, ya, As-Sabur. Nah, ini ya, gelar As-Siddiq bin Yaqub, As-Sabur. Bin Ishaq Al-Halim, ya, sifat-sifatnya. Ishaq gelarnya Halim. Ya. Bin Ibrahim Al-Khalil, Ibrahim Khalilullah Al-Awwah, yang lembut, yang ada ini besar. Wa Zulaikha. Jadi cerita tentang Yusuf dan Zulaikha. Fa innaha ahabbat sayyidana Yusuf nihayatul hubb. Siti Zulaikha itu diceritakan demen banget, sebagai cinta banget, demen banget. Ya paham. Demen banget sama siapa? Sama Nabi Yusuf. Nihayatul hubb. Demen banget. Udah agak ketahan nih. Ngebetnya pengen banget sama Nabi Yusuf. Yusuf masih perjaka, ganteng lah, pintar. Ini Zulaikha, istrinya seorang wasil besar. Ya, apa istrinya sekarang? Istilah sekarang ibu-ibu apa namanya? Oh gitu. Ya, ada istilah khusus tuh. Ya, ada berondong. Ibu berondong anak muda. Ya, wahwa. Nah, Nabi Yusuf yasbir ala makriha wa adaitiha. Nabi Yusuf sabar atas makannya, godaannya luar biasa. Al-Quran kata inna kaidahunna azim. Tipu daya perempuan luar biasa. Ya, hebat. Kalau bapak kan pernah merasakan jatuh, ya, agak berdaya di bawah wanita. Wa zaitiha, ya, dan disakiti. Ya, bapak-bapak, ini pelajaran untuk kita semuanya. Ya, orang yang
ya sabar, ya menjaga gejolak syahwatnya itu mulia. Ya, orang yang kagak tahan ngikutin hawa nafsunya akan hina. Ya, begitu. Boleh. Ya. Jadi yang berikutnya insyaallah maqalah yang ke-17 wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya karim wa ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirrul Fatihah Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man bi amrihi yaghfir wa yarham ya dafi'al balad Allah dafi'al balad rahman dafi'al balad rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'alamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum ya rahmatika astaghfir. Ya Hayyu ya Qayyum ya rahmatika astaghfir. Ya Hayyu ya Qayyum ya rahmatika astaghfir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza mawqifukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.